Alright semuanya, jadi kali ini gue ingin membacakan postingan dari orang-orang ya di grup keluh kesah pemain Wuthering Waves, of course gitu. Jadi di sini ada beberapa postingan yang menurut gue menarik dan mungkin kita bisa bahas dan diskusikan cuy di sini cuy. Jadi ya ada salah satu postingan dari Bang Surya Cahyo ya. Jadi kita bakalan baca apa yang dia ingin share ya kan, atau mungkin ngeluh atau something dan lain sebagainya. Kita bakalan coba baca cuy, let's go. Izin share pendapat sekaligus ngeluh, semoga post kali ini tidak bikin keributan. Oke. Sebenarnya ini teks panjang banget, udah ditulis seminggu lalu tapi agak ragu di post bakalan mancing ribut apa enggak. Jadi tak baca ulang-ulang terus, sebagian tak hapus aja deh, tak tulis intinya saja. Oke. Thank you Bang Surya Cahyo. Berharap banner brand besok bisa laris, setidaknya menyamai atau kalau bagus lebih laku daripada banner karakter cewek. Kenapa gua bilang begitu? Ya karena ini menyangkut permintaanku biar Kuro mau ngasih karakter cowok lebih untuk survive dalam pengembangan gamenya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya, karakter cowok limited bintang 5 di Wuthering Wave itu bisa dibilang baru ada 3 ya. Pertama Jian, kedua Xiang Liao, yang ketiga ada si Bran ini cuy. Ada karakter cowok yang lainnya tapi standar ya. Standar, bukan limited, standar. Bintang 5 standar sama bintang 4. Kayak si Mortevi sama si Cal Carlo ini cuy. Sama si Alto juga. Bisa dibilang kalau kita bandingin sama karakter cewek, emang masih banyakkan karakter cewek gitu, of course gitu. Kalau gue sendiri jelas besok niat bakal jadi donatur lebih ketika masuk bannernya brand, jadi nggak asal minta. Oke, gila, respect sih, respect. Dia pengen karakter banyak tapi dia juga pengen gacha brandnya itu sendiri cuy, pengen gacha karakter cowoknya itu juga cuy, gila. Ya ada si Ling yang juga lupa gue. Cuman kalau misalkan si brand ini buffnya bakalan bagus, mungkin gue bakalan gacha sih di akun utama gue, kemungkinan besar seperti itu. Kalau misalkan bagus gue bakalan gacha. Mungkin gue nggak bakal gacha signaturenya, senjatanya ya. Mungkin misalnya kalau misalkan gue menang 50-50, mungkin gue bakal gacha si brand ini cuy. Dan kalau misalkan dia support banget buat sama Changli, wah gue pasti bakalan gas gacha. Kita lanjut lagi ke topik selanjutnya. Untuk cerita 2.0 ini sebenarnya lumayan puas. Salah satu permintaanku terpenuhi, di mana Kuro akhirnya ngasih karakter dengan pakaian tertutup macam Feby. Zani juga karakternya tertutup cuy. Ya, sebenarnya bukan itu ya nilai jualnya ya. Tapi dengan desain pakaian tertutup dan itu banyak yang suka, wah itu gila sih. God damn bro. Meski karakter laki playable yang terlihat cuma Bran, tapi berkat beberapa peran karakter NPC yang muka gak template seperti Fulmin, Cristoforo, Fenrico, bahnya Carlota, membuat progres cerita update kali ini terlihat natural dengan melibatkan ragam karakter. Oke. Yang natural tuh maksudnya gimana sih? Ya ini buat sebutan sendiri sih. Maksudku peran-peran karakter dalam konfliknya itu berasa kayak beneran dan logis. Oke. Jadi bukan kayak misal yang terlibat cewek doang kan jadi aneh ya. Kayak berasa fan service banget gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi istilahnya tuh semua elemen ya. Jadi nggak cuma karakter cewek doang yang berperan atau mungkin karakter cowok doang, tapi semua elemen ya dari cerita itu pun saling melengkapi satu dan dengan yang lainnya cuy. Oke. Jadi semua NPC pun juga ada kaitannya dengan story utama gitu, nggak cuman karakter-karakter tertentu doang gitu. Oke, nice info. Ya itu aja deh. Gue gak mau nyari ribut sama kaum pencinta waifu. Cuman di sini gue mau ngasih tahu buat kalian ya. Bukannya kalau devnya merilis lebih banyak karakter cowok, kalian bisa skip karakter tersebut. Jadi bisa bernafas sejenak gitu. Jadi lebih hemat astride dan lebih enak kan gacanya gak kering mulu. Iya sih sebenarnya kalau misalkan gak cuma di Wuthering Wave ya, gue berharap di Zenless Zone Zero pun juga ngerilis karakter cowok cuy. Sengaja yang nunggu waifu ya, nunggu karakter-karakter cakep gitu. Sengaja mereka tuh bisa istirahat dulu. Ada karakter cowok gitu, kita bisa skip gitu. Biarkan para ciwi-ciwi gacha sepuasnya cuy karakter cowok. Biarkan yang lelaki ya, para cowok-cowok tuh istirahat dulu gitu. Biar tidak dikeringkan mulu sama developer gitu ya kan. Oh my god. Ya gue berharap di Zenless juga bisa balancing lah untuk masalah itu. Cuman gue di sini bukan ngebanding-bandingin ya, cuman ya kita ngebahas itu secara general aja, bukan yang ngebanding-bandingin dan lain sebagainya itu enggak. Orang-orang sering bilang, tapi di PGR kan udah begitu, udah biasa di PGR car cowok dikit. Ya itu kan game lain, maaf aku bukan player PGR. Cuma menurut gue
Kalau terciptanya sebuah game baru itu format pemberian karakter gak harus ngikut dengan game sebelumnya. Kalau ingin gamenya berkembang dengan kritikan sehat, feedback yang to the point dari para player. Dan mumpung developernya dengerin playernya, bisa membuat game ini keluar dari zona nyaman tersebut. Dan bisa jadi lebih baik, I see. Tapi bukan berarti gue bermaksud menghujat dan tidak suka dengan game ini. Tentu, gue tetap terus bersabar melihat progres game ini ke depannya gimana. Karena perjalanannya masih awal. Udah itu aja sih, semoga postingan ini gak ribut. Gila. Jadi perlu digarisbawahi ya, bukan berarti gue menghujat atau tidak suka ini game. Tapi lebih ke arah si Bang Cahyo ini ingin nge-share pendapat dia tentang gamenya atau mungkin ya memberikan sebuah kritik atau saran gitu cuy ke gamenya cuy. Dan menurut gue itu sah-sah saja dan menurut gue itu bagus ya. Menurut gue bagus daripada kalian membanding-bandingkan revenue antar game yang menurut gue sangat amat sedikit ya diskusinya ya di bidang itu ya. Gue lebih suka orang-orang sharing-sharing kayak gini sih. Oh my god. God damn bro. Respect buat Bang Cahya ya, karena sudah nge-share pendapatnya, udah sharing-sharing juga. Thank you banget Bang Cahyo. Ya semoga kita bisa melihat Wuthering Waves ini berkembang lebih baik ya ke depannya ya. Dan ya dengan para player ya kan, para fandom juga. Semoga bisa lebih dewasa juga sih dan ya bisa memberikan kritikan yang sehat ya kan kepada developernya gitu cuy. Gila. Respect buat Bang Cahyo. Kita lanjut lagi ke keluhan berikutnya cuy dari Bang Zen Gosling. Oke. Halo semuanya. Pada hari yang biasa-biasa saja ini saya sempatkan untuk memberikan salam dan berbagi semua cerita. 256 hari yang lalu, tepatnya 22 Mei 2024, saya bertemu dengan pria ini. Gesulin namanya. Pria asal Huanglong ini telah menduduki hati saya bersama dengan suami-suami yang lainnya. Hari itu hari yang tidak cerah. Hujan badai menerjang Huanglong. Diriku yang waktu itu membawa payungnya terbawa angin. Tidak akan pernah menyangka untuk bertemu dengan jenderal berambut uban satu ini. Tak disangka-sangka angin yang membegel payung saya membawa saya kepada jodoh saya yaitu Gesulin. Bentar, ini keluh kesah gak sih? Lah iya cuy. Semenjak itulah kami menjalani keseharian sebagai pasangan suami istri yang saling menyayangi. Terima kasih yang sudah membaca hingga akhir. Teruntuk yang tersayang Bapak Solon, Gesulin kapan playable kutil kuda. Oh my god. Oke, jadi nggak jauh beda ya sama yang diinginkan sama Bang Cahyo ini. Jadi ya semoga karakter-karakter cowok kedepannya tuh lebih dibanyakin ya. Menurut gua untuk tipe Wuthering Waves kayak gini tuh lebih cocok tuh banyak karakter cowok tuh yang badass sih menurut gua. Banyakin cowok yang cool, yang berwibawa, ya kan, yang bijaksana gitu kayak Gesulin, Jian, atau enggak yang dingin kayak si Xiang Liao itu bagus. Cuman kalau yang kekanak-kanakan kayaknya cukup Lingyang aja sih menurut gua. Menurut gua karakter yang kekanak-kanakan ya, anak-anak remaja gitu, laki-laki itu kayaknya cukup Lingyang doang sih menurut gua. Dari si Zen Gosling ini kayak ini mbak-mbak cuy ini, ciwi-ciwi cuy kayak ini cuy. Kayaknya ini ciwi-ciwi. Lupa itu binatang. Lingyang kan binatang, Bang. Oh my god. Emang dia binatang cuy. Oke, kita lanjut lagi ke postingannya Bang Sancaka cuy. Harapan kalian kedepannya sama game ini apa? Oke, harapan ya, oke. Kalau gue pribadi, gue pengen Kuro kedepannya nyiptain musuh yang bener-bener bisa jadi mimpi buruk buat rover gitu. Serius men, bukan gue masih gak bisa move on dari Crownless CBT gitu. Cuma memang sekarang kok terlalu gini ya. Gue main Wuthering Waves dari hari ke-1 terus pensi pas Yinlin rilis, balik lagi pas Xiang Liao gratis. Musuh-musuh yang dihadapi rover kok berasa kayak terlalu lembek gitu. Baru muncul di ayam-ayamin rover, wassalam. Please lah, kasih entitas yang lebih badass lagi. Lord Carbiter, kami butuh lawan yang sepadan. Gue yakin Kuro sangat mampu kok, minimal yang kayak Crownless dulu gitu, bisa ngomong brutal, dingin tetapi juga kejam. Bro, he is such a menace. Teror beneran di mata kita para player gitu. Ya gue cukup sekian gue yappingnya. Banyak cacat juga si narasi gue ini, tapi makasih buat yang mau baca panjang lebar. Untuk yang ngasih saran, Bang, ya udah lu tulis aja di feedback. Udah bro, gue selalu minta ini, eco set sama skin buat rover. Awak. Oh my god. Mungkin kita bisa sedikit bahas tentang masalah ini ya, masalah story ya. Mungkin kita bisa sedikit bahas tentang masalah story atau mungkin villain ya dari cerita utama si Wuthering Waves ini cuy. Jadi kalau misalkan kalian tahu ya, villain utama dari WUWA ini tuh sebenarnya Fraxidus ya. Fraxidus. Cuman gua masih bingung ya, Fraxidus di sini itu dia sebagai apa cuy menurut. Karena di story 1.0
di Huanglong itu gue ngelihat ada si Prolova dia tuh ngebangkitin si Taset Discord gitu. Nah gue masih bingung kayak entah kenapa si Prolova ini bisa ngendaliin si Eko juga ya kan, ngendaliin Taset Discord dan lain sebagainya gitu. Gue lihat sih seperti itu cuy. Jadi kita bisa berasumsikan ya bahwa musuh di Wuthering Wave ya itu masih Fraxidus ini. Dan untuk masalah Trenodian ya kayak Dreamless atau Crownless dan lain sebagainya, jujur nah itu gue masih belum tahu. Karena ya gimana ya, menurut gue cerita Wuthering Wave ini emang masih baru awal banget. Kita pun masih belum dijelasin ya bagaimana apokalips itu terjadi gitu. Maksudnya kayak kenapa dunia di Wuthering Wave ini bisa terjadi apokalips gitu. Penyebab pertama apokalips ini siapa yang membuat apokalips ini terjadi gitu. Siapakah Lord Arbiter itu sebenarnya gitu. Terus bagaimana si Lord Arbiter tiba-tiba bisa dulunya OP banget terus dia hilang ingatan terus dia balik lagi ke bumi buat ya mencari ingatannya yang hilang itu gitu. Itu masih jadi banyak plot-plot yang apa ya, plot-plot yang belum dijelasin sih lebih tepatnya. Banyak hal yang masih belum dijelasin cuy. Tapi menurut gua apakah di dunia Wuthering Wave ini ada musuh yang lebih kuat daripada Crownless CBT, atau mungkin kedepannya bakalan ada karakter-karakter yang kuat atau yang badass atau yang mungkin ya susah dilawan gitu di next patch ya. Menurut gue sih kemungkinan besar bakalan ada sih. Ini kemungkinan besar menyangkut paut sama storynya si Cal Carlo sama si Dungeon ya. Yang gue baca-baca di komentar juga bahwa dua karakter ini tuh semacam tentara bayaran gitu di Huanglong. Jadi mereka mungkin jadi ya misi gitu ke negara mana, New Federation ya kan. Nah mungkin di New Federation itu ada orang atau mungkin ada ya resonator yang lebih OP gitu, yang mungkin lebih memihak pemerintah ya kan, atau mungkin mereka tidak apa ya, ada negara yang berpisah gitu dari negara-negara apa tuh istilahnya kalau misalnya kerjasama tuh negara-negara kerjasama. Nah mereka tuh nggak pengen kerjasama sama negara-negara itu gitu, dia punya ini sendiri gitu. Nah si Danjin sama si Cal Carlo ini disuruh untuk kesana aja untuk ya nggak tahu lah gue ya, mungkin disuruh memata-matai kah atau mungkin jadi cari informasi kah dan lain sebagainya gitu, who knows gitu. Dan dunia Wuthering Wave itu masih apa ya, bisa dibilang tuh cukup luas cuy. Banyak hal yang bisa dikulik juga sebenarnya, dan banyak lore juga yang masih bisa digali cuy. Jadi apakah musuhnya ya feelingnya itu cuma terpaut sama si Prolova atau mungkin si siapa tuh si Scar? Menurut gua sih nggak juga. Karena kalau misalkan kalian lihat ya di konsep art Wuthering Wave ya, yang mungkin gua udah bikin videonya beberapa hari yang lalu. Nah itu kalian bisa cek juga ya bahwa konsep artnya itu banyak sekali cuy karakter-karakternya. Apalagi di Fraxidus. Itu menurut gua sangat amat menarik cuy. Ibaratkan tuh Fraxidus tuh kayak apa ya, kayak Akatsuki gitulah ya si Fraxidus itu menurut gue. Dan kita pun masih belum tahu rencana Fraxidus ini apa, kenapa Fraxidus ini diciptakan, tujuan sebenarnya Fraxidus ini apa, apakah sebenarnya si Fraxidus ini adalah istilahnya itu mereka tuh organisasi yang dulunya tuh juga berjuang melawan apokalips, cuman karena mereka beda cara, mereka mengasingkan diri cuy, atau mungkin mereka mengkhianati ya orang-orang gitu ya, who knows gitu. Gue juga nggak tahu, ini cuma sekedar spekulasi aja. Dan kalau misalkan kalian udah ngikutin story 2.0, pasti ada dijelasin juga kan kalau misalkan Sentinel atau istilahnya itu dewa sama Trenodian itu punya resonator cuy. Jadi Sentinelnya si Rinasita itu punya resonator yang kayak apa ya, yang kupingnya elf gitu, lupa gue namanya, ceweknya ada. Nah sedangkan Trenodian pun juga punya resonator. Nah mungkin kedepannya kalau misalkan bakal ada musuh yang lebih kuat, musuh yang badass, ya kemungkinan besar ada cuy. Kalau misalkan kita lihat dari story cuy, kalau misalkan Trenodian ataupun Sentinel itu punya resonator, pasti ya kedepannya musuh kita tuh nggak cuman Fraxidus doang, tapi ya dari sisi Trenodian ini juga cuy. Itu sih menurut gua pasti ada ya. Cuman ya kita berharap aja ada musuh yang lebih brutal, yang lebih keras lagi gitu ya kan. Ya kita doakan saja lah, ngasih feedback ya. Intinya kalau misalkan kalian ingin kayak gimana dan sebagainya, kalian bisa ngasih feedback cuy. Manfaatkan feedback itu dengan baik teman-teman. Selagi developer Kuro Game itu mendengarkan playernya, menurut gua feedback kalian tuh bermakna cuy. Dan harapan gue ya buat Kuro Game sih semoga bisa tetap konsisten ya kan, bisa dengerin para playernya juga, bisa terus ningkatin inovasinya dan tetap survive sih. Itu harapan gue buat Kuro Game cuy.
Dan Kuro Game sendiri atau Wuthering Waves sendiri sudah komitmen ya tiap 6 bulan itu bakal ada major patch. Gila. Kayak gue nggak sabar sih kalau misalkan ada story major ya, atau mungkin patch 3.0, 4.0 ya kan, story yang lebih gila lagi gitu, mekanik yang lebih gila lagi. Wah gila sih. Ya gue nggak sabar sih menunggu itu. Jadi kita lihat aja lah ya perkembangannya. Gue juga bakalan main Wuthering Waves. Gue bakal melihat perjalanan Wuthering Waves ini kayak gimana. Jadi ya gitu aja. Yeping gue kali ini. Gimana? Apakah kalian punya pendapat lain tentang ini cuy? Apakah kalian punya kritik ya buat gue? Atau mungkin kalian punya feedback yang ingin kalian harapkan gitu buat Kuro Game gitu, Binus gitu ya kan. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar teman-teman. Kalau kalian pengen ngeliat gua konten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subrek juga, thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya. Jadi ya gitu aja. See ya. Sheesh. Let's go.